Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GSK Kota Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat dengan tema ciri orang hidup yang berkenan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, marilah kita buka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, saya akan menyampaikan bagaimana ciri orang hidup yang berkenan. Ada 3 ciri-ciri yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah tidak bercacat dan tidak bercela, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dimaksud tidak bercacat, tidak bercela? Artinya begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup sudah mau bertobat, kita mau benar-benar hidup, tidak mau berbuat dosa, tentunya kita harus mempunyai satu tekad. Kita tidak akan berbuat dosa lagi. Banyak orang-orang yang bertobat, yang mengatakan saya tidak akan berbuat dosa lagi. Tapi ketika ada kesempatan bisa berbuat dosa, orang-orang ini tetap melakukan perbuatan dosa. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar hidup kita tidak mau bercacat, tidak bercela, tentunya sekalipun ada kesempatan kita bisa berbuat dosa, kita katakan saya tidak mau berbuat dosa lagi. Kita katakan berkali-kali, berulang-ulang, sampai pada saatnya kita menghadapi ada kesempatan kita bisa berbuat dosa. Disinilah kita sudah menyatakan dengan tegas, saya tidak akan mau berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua, ciri-ciri orang yang berkenan adalah tidak cinta dunia. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan yang sangat luar biasa, itu adalah Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bisa mengelola harta yang ada di dunia ini, harta yang sudah dititipkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tentunya kita katakan kita tidak mau cinta dunia, bukan kita menjadi orang-orang yang miskin, orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi kita tidak mau dengan keterikatan apa yang sudah kita miliki. Seperti kita kalau hari ini memiliki banyak rumah, banyak mobil, banyak harta, dan lain sebagainya, tentunya kita harus menjadi pelaku firman. Bukan kita makin diberkati Tuhan, makin menjadi orang kaya, makin pelit, kikir, dan tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti hidupnya hanya terikat dengan harta yang ada, dan sampai-sampai tidak butuh dengan Tuhan, dengan teman, dengan saudara. Hidupnya hanya dengan harta yang dimiliki. Untuk itu kita tidak boleh dengan cinta dunia. Artinya sekalipun kita diberikan kesempatan untuk
menjadi orang yang memiliki harta, tapi kita tidak akan terikat dengan kekayaan yang ada. Kita tidak akan pernah terikat, karena kita harus terikat hanya dengan Tuhan Yesus saja. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri orang yang mau berkenan adalah bisa membela Tuhan sampai habis-habisan, sampai di titik daripada kehidupan kita. Inilah ciri-ciri orang yang mau hidup yang berkenan. Kita harus membela kebenaran firman Tuhan, membela Tuhan. Karena apa? Tuhan yang sudah menebus dosa kita, sudah menyelamatkan kita. Tentunya kita harus bisa membela. Kalau pada hari ini Bapak Ibu Saudara bisa membela manusia-manusia atau orang-orang yang dekat dengan kita, kita pun bisa membelanya. Dan kita pun tidak pernah untuk pamrih kepada orang yang bisa membela, yang kita bela maksud saya. Kenapa? Kalau kita pada hari ini tidak bisa membela Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus sudah memberikan kebenaran untuk kita boleh hidup kekal. Dan kita benar-benar, kalau kita menyadari pada saat ini kita sudah berhutang dengan kehidupan, kita sudah berhutang dengan kebaikan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita mau belajar bagaimana pada pagi hari ini menjadi orang-orang yang hidup yang berkenan. Tentunya yang pertama, kita tidak bercacat, tidak bercela. Yang kedua, kita tidak mencintai dunia. Dan yang ketiga, kita harus menjadi saksi Kristus yang bisa membela kebenaran agar banyak jiwa untuk bisa dimenangkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadikan berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.